menahan Kak Fadil untuk memulai sesi dietnya nih, Kak? Saya susah banget Kak lepas dari makanan-makanan yang saya suka. Eh, Makanan-makanan itu salah satu kebahagiaan buat saya. Mungkin gak sih Kak ada cara diet lain selain mengurangi makanan? Saya merasakan kekhawatiran Kak Fadil dengan situasi tersebut, Kak. Aduh, mana bisa diet kalau pola makan gak dijaga? Apa strategi baru yang perlu Kak Fadil lakukan untuk mencapai tujuannya? Mungkin harus mulai menyusun anggaran kali ya Kak, supaya setiap pengeluaran itu bisa terukur. Saya mengapresiasi keinginan dari Kak Fadil. Seberapa yakin tingkat keberhasilan Kak Fadil terhadap strategi tersebut? Duh, aku pernah mengalami ini juga. Emang harus menyusun anggaran kalau mau keuangan rapi. Tapi nggak cuma itu, harus periksa juga prioritas saat ini. Mestinya fokus dulu sama lunasin hutang dan biaya hidup. Baru yang lainnya. Duh. Apa yang bisa kakak lihat dari situasi kakak dalam mengatur sebuah prioritas dan urgensi dalam sebuah pekerjaan kakak? Nggak tahu ya Kak, semuanya penting, semuanya urgent. Oke, bagaimana caranya mengukur mana yang penting, mana yang genting? Iya tahu semuanya itu penting, tapi kan bisa kita lihat dari mana yang penting, mana yang genting, atau yang prioritas dulu gitu untuk kita jalani. Familiar dengan situasi tadi ketika muncul kegemasan pada diri coach dalam sesi coaching. Jangan khawatir, kita akan membahas dan melihat pilihan cara apa yang kita bisa lakukan untuk mengelola situasi ketika kegemasan itu muncul. Nah, coach, yang perlu diingat dalam sebuah sesi coaching, klien atau coachee adalah yang memimpin. Klien adalah bintang utamanya, bukan coach. Jadi meskipun sebagai coach kita memiliki pengalaman yang sama dengan klien atau coachee, coach tidak perlu membagikannya selama sesi berlangsung. Jadi biarkan klien atau coachee yang bersinar dengan benar-benar tertarik dan ingin tahu saat coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang memungkinkan klien atau coachee mengenali dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Nah, menjaga sikap netral sebagai seorang coach saat sesi coaching ini sangat penting untuk memastikan bahwa Anda mendukung klien tanpa memaksakan pendapat ataupun bias pribadi. Nah, berikut ini adalah 10 pilihan cara untuk mengelola kegemasan yang mungkin muncul dan juga mempertahankan sikap netral. Yang pertama adalah fokus pada klien, bukan diri sendiri. Hindari memberikan opini pribadi dan fokuskan perhatian kita pada apa yang klien katakan dan apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan memasukkan pendapat pribadi Anda ke dalam sesi. Nah, ajukan pertanyaan yang terbuka, serta gunakan pertanyaan yang mendorong klien untuk berpikir sendiri daripada memberikan jawaban yang bisa jadi mempengaruhi pandangan Anda. Nah, yang kedua adalah latih empati tanpa judgement. Nah, praktekkan empati ini, rasakan dan pahami perspektif klien tanpa menilai atau menghakimi. Nah, ini membantu Anda tetap netral sambil tetap memberikan dukungan yang diperlukan. Kemudian, validasi perasaan klien. Akui perasaan dan pengalaman klien tanpa menambahkan interpretasi ataupun asumsi Anda sendiri. Nah, yang ketiga adalah sadar akan bias pribadi. Nah, kenali bias Anda. Misalnya, sadarilah bahwa setiap orang itu memiliki bias. Dengan mengenali bias Anda sendiri, Anda bisa lebih waspada dan bisa mencegah hal itu mempengaruhi sesi coaching yang sedang dijalankan. Tantang pikiran Anda sendiri jika Anda merasa bahwa ada pendapat atau reaksi pribadi yang muncul, maka tantang dan analisa kembali apakah itu relevan atau bermanfaat bagi klien. Nah, yang keempat, gunakan teknik reflective listening. Jadi, refleksikan kembali apa yang klien katakan. Alih-alih memberikan pendapat,
Coba refleksikan kembali apa yang Anda dengar dari klien. Nah, ini membantu klien juga merasa didengar dan dipahami, serta mengurangi potensi bias yang terjadi. Yang kelima, hindari memberi solusi. Biarkan klien menemukan jawabannya. Alih-alih memberikan solusi atau nasihat, bantu klien menemukan solusi mereka sendiri melalui eksplorasi dan pertanyaan yang dipandu. Yang keenam, tetap pada tujuan coaching. Jangan tergoda untuk mengarahkan. Ingatkan diri Anda sebagai coach bahwa tujuan utama adalah membantu klien mencapai tujuan mereka, bukan tujuan Anda. Jadi pastikan sesi tetap berfokus pada kepentingan klien. Nah, yang ketujuh, latihan mindfulness dan self-awareness. Latihan mindfulness ini bisa membantu Anda sebagai coach tetap hadir dan netral selama sesi. Jadi ini memungkinkan Anda juga untuk menyadari ketika Anda mulai kehilangan netralitas. Sedangkan self-awareness adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan kesadaran diri kita selama sesi, terutama mengenai reaksi emosional yang mungkin akan mempengaruhi sikap netral kita dalam sesi coaching. Yang kedelapan, minta umpan balik dari klien. Nah, terbuka terhadap umpan balik ini bisa dilakukan dengan sesekali bertanya kepada klien bagaimana mereka merasa diperlakukan dalam sesi coaching. Jadi ini juga bisa memberikan wawasan tentang apakah Anda sebagai coach sudah bisa bersikap netral atau belum. Yang kesembilan, gunakan teknik reframing. Nah, pada teknik reframing ini, bantu klien melihat perspektif lain. Daripada memberikan perspektif Anda, bantu klien melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih matang atau lebih komprehensif. Jadi jangan tergoda untuk menyuapi atau memberikan perspektif Anda. Nah, yang ke-10, latihan dan refleksi diri. Refleksi setelah sesi ini bisa dilakukan dengan luangkan waktu untuk merenungkan apakah Anda berhasil menjaga netralitas dan bagaimana Anda bisa meningkatkannya di sesi berikutnya atau di masa yang akan datang. Nah, ini memang membutuhkan latihan yang berkelanjutan. Jadi terus latih keterampilan netralitas dengan melibatkan diri dalam skenario simulasi ataupun ketika berlatih dengan rekan coach yang biasanya kita sebut dengan peer coaching. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara ini Anda sebagai coach bisa melatih diri, menjaga diri untuk bisa bersikap netral. Dan yang terpenting adalah untuk mendukung perkembangan klien dan membantu hubungan coaching yang lebih efektif. Nah, itu dia tadi coaches, cara untuk mengelola kegemasan dalam sesi coaching yang bisa saja muncul. Coaches menjadi coach profesional saat ini adalah perjalanan yang seru dan menyenangkan, ya. Dan coach bisa mengandalkan kompetensi yang tepat untuk membantu memandu diri, berlatih, menegakkan standar yang tepat dalam sesi coaching dan mencegah coach untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan pada akhirnya yang terpenting adalah kita belajar dan bertumbuh dari pengalaman ini untuk menjadi coach yang lebih baik. Selamat melatihkan diri.